Halo, Assalamualaikum sahabatku semuanya. Ketemu lagi di channel Hikmah KB. Kali ini saya Apoteker Hikmah ingin menanggapi terkait video-video yang beredar di masyarakat tentang dokter L ya, yang memberikan statement-statement yang hanya berdasarkan hipotesa tanpa menggunakan literatur-literatur yang dapat dipertanggungjawabkan. Seorang dokter tentunya dalam melaksanakan praktek klinisnya tentunya harus mengikuti standar yang sudah ditentukan. Misalnya harus berdasarkan guideline yang diakui secara internasional, harus sesuai dengan PMPK atau Panduan Nasional Praktek Kedokteran, atau PPK Panduan Praktek Klinis apabila sudah bekerja di instansi pelayanan kesehatan. Nah, begitu juga dengan seorang farmasi atau apoteker ya, dalam membuat sebuah formulasi, sebelum formulasi ini dibuat dalam bentuk sediaan jadi, tentunya akan dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum obat ini diedarkan ke masyarakat. Nah, pastinya ada organisasi atau instansi yang mengawasi peredaran obat ini. Kalau misalnya di Amerika disebut dengan FDA, nah kalau di Indonesia diawasi oleh Badan POM atau Pengawasan Obat dan Makanan. Ada 5 tahapan yang harus dilalui oleh sebuah industri farmasi dalam memproduksi sebuah obat baru, yaitu yang pertama, tahap penemuan dan pengembangan obat baru. Penemuan dan pengembangan obat baru ini biasanya diperoleh dari wawasan baru atau dari teknologi baru. Kemudian tahap yang kedua, tahap preklinis. Nah, tahap preklinis ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu in vitro dan in vivo. In vitro dilakukan dengan menggunakan alat laboratorium yang menyerupai in vivo, dan in vivo dilakukan dengan cara mengujinya ke hewan-hewan percobaan. Nah, dari uji ini nanti akan diperoleh misalnya rute terbaik pemberian obat, efek samping obat, mula kerja obat, lama kerja obat, dan sebagainya. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap klinis ya, tahap uji klinis. Nah, tahap uji klinis ini terbagi menjadi 4 tahap. Tahap uji klinis 1, tahap uji klinis 2, tahap uji klinis 3, dan tahap uji klinis 4. Nah, di tahap uji klinis ini kita akan membuktikan apa yang kita peroleh dari hasil percobaan yang dilakukan kepada hewan percobaan. Nah, ini di tahap uji klinis ini akan dilakukan ke manusia ya. Jadi uji dilakukan kepada sukarelawan yang mau dilakukan pengujian. Nah, setelah lolos uji klinis keempat, maka masuk ke tahap yang keempat, yaitu pemberian izin edar oleh Badan POM kalau di Indonesia atau FDA kalau di Amerika. Nah, setelah mendapat izin edar, maka akan masuk ke tahap yang kelima, yaitu monitoring keamanan obat di pasaran. Jadi Badan POM akan memantau atau memonitoring obat ini berdasarkan laporan-laporan masyarakat. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seorang dokter dalam melakukan praktek klinisnya tentunya dia sudah mempunyai guideline atau rambu-rambu atau standar yang harus diikutinya dalam memberikan terapi kepada pasien. Nah, itu juga dengan obat-obat yang akan diberikan oleh dokter tersebut sudah melalui tahap atau sudah diujikan ke manusia sampai beberapa tahap yang seperti saya sebutkan tadi, dan sudah dimonitoring penggunaannya setelah obat tersebut digunakan di masyarakat. Nah, untuk di fasilitas kesehatan masyarakat tentunya seorang dokter tidak bekerja sendiri. Ada tenaga-tenaga medis yang lain bekerja sama dengan dokter untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Di samping dokter ada seorang apoteker yang akan selalu berkomunikasi dengan dokter terkait dengan terapi-terapi yang diberikan oleh dokter. Begitu juga dengan perawat yang akan selalu berkomunikasi dengan dokter terkait dengan kondisi yang dialami oleh pasien. Yang saya pahami selama bekerja dan bertugas lebih kurang 1 tahun ini ya, bertugas di ruangan COVID, jadi saya menyampaikan apa yang saya lihat di lapangan, bukan hanya berdasarkan hipotesa atau dugaan-dugaan
yang tidak berdasar. Oke sahabat semuanya, silakan disaksikan ulasan-ulasan yang bisa saya berikan tanggapan terkait dengan pernyataan-pernyataan dari Dr. Lois. Selamat menyaksikan. Orang sehat dikejar-kejar, diurusin, dicari-cari pakai alat. Begitu alat bilang positif atau reaktif, Anda terpapar virus. Di pernyataan pertama, beliau benar dan berdasarkan literatur bahwa swab itu dilakukan untuk orang-orang yang bergejala atau untuk orang-orang yang setelah dilakukan tracking melakukan kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Orang-orang yang berkontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 ini tidak semuanya di swab ya, menurut regulasinya. Yang di swab itu adalah orang yang mengalami gejala setelah melakukan isolasi mandiri, sedangkan orang yang menjalani isolasi mandiri dan tidak mengalami gejala apapun sampai selesai 14 hari jangka waktu yang ditentukan untuk isolasi, maka orang tersebut tidak perlu dilakukan swab. Nah, ini saya setuju, hanya ini aja ya, di satu hal ini. Nah, artinya untuk orang yang sehat, swab ini sebenarnya tidak perlu dilakukan. Nah, seperti itu kalau kita melihat regulasinya ya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di regulasinya ini, yaitu di keputusan Menteri Kesehatan. Nah, dari skema ini bisa kita lihat yang pertama sekali adalah proses penemuan suspek ya. Nah, suspek ini biasanya adalah orang yang bergejala yang datang ke rumah sakit ataupun ke vaskes-vaskes lain ya. Nah, bagaimana mekanismenya di lapangan itu tergantung dari kebijakan rumah sakitnya ya. Jadi kita mulai dari ditemukannya suspek, yaitu pasien yang datang ke rumah sakit. Kemudian ini biasanya akan dilakukan pemeriksaan rapid test dulu ya, apakah pasiennya ini reaktif atau tidak. Jadi ini belum bisa memastikan bahwa pasien terpapar COVID-19 ya. Ini hanya untuk melihat adanya antibodi di dalam tubuh sebagai proses perlawanan tubuh terhadap kuman yang masuk. Tetapi ini belum spesifik terhadap virus COVID-19 ya. Jadi semua kuman akan reaktif dengan pemeriksaan rapid test ini. Ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fototoraks. Nah, hasil dari fototoraks ini akan dibaca oleh dokter paru apakah si pasien mengalami pneumonia. Nah, apabila hasil rapid testnya reaktif dan fototorak menunjukkan pneumonia, maka si pasien biasanya akan dimasukkan ke ruang isolasi sambil menunggu hasil swab atau PCR-nya keluar. Selanjutnya pasien akan diberikan terapi oleh dokter paru. Nah, setelah hasil swab atau PCR keluar, maka akan ada dua hasil, yaitu yang pertama hasil swabnya yang negatif, kemudian yang kedua yaitu hasil swabnya positif. Nah, untuk hasil swab yang negatif, besok harinya akan dilakukan pemeriksaan ulang untuk kedua kali untuk memastikan bahwa si pasien ini benar-benar terbebas dari virus COVID-19. Jika pemeriksaan swab kedua tetap negatif, maka si pasien akan dikeluarkan dari ruang isolasi dan akan dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Sedangkan apabila pemeriksaan kedua positif, maka si pasien akan diberikan terapi oleh dokter paru sesuai dengan protokol COVID-19. Nah, begitu juga dengan hasil pemeriksaan swab pertama yang langsung positif, maka ini pasiennya akan langsung diterapi dengan terapi sesuai dengan protokol COVID-19. Selanjutnya akan dilakukan tracking untuk melihat orang-orang yang melakukan kontak erat dengan pasien. Selanjutnya untuk orang-orang tersebut akan dilakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, akan dipantau apakah mengalami gejala atau tidak. Untuk orang yang mengalami gejala, maka akan dilakukan seperti proses awal tadi ya, sebagai suspek. Kemudian untuk orang yang tidak mengalami gejala, maka ini tidak perlu dilakukan pemeriksaan swab atau PCR. Nah, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan swab rutin bagi karyawannya, saya rasa ini tidak perlu dilakukan ya. Lebih baik disumbangkan ke rumah sakit yang benar-benar sangat membutuhkan saat ini untuk orang-orang yang memang perlu dilakukan pemeriksaan swab. Si orang yang sakit ke rumah sakit
itu ditelantarkan, harus nunggu dulu apa kata alat, coba Pak. Nah, ini salah satu pernyataan yang menyesatkan ya sahabat semuanya. Katanya untuk orang yang masuk rumah sakit diterlantarkan sebelum hasil pemeriksaannya keluar. Nah, seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya tadi, sebelum hasil swab keluar, apabila rapid test reaktif dan pneumotoraks menunjukkan pneumonia, maka si pasien akan dimasukkan ke ruang isolasi menunggu hasil swabnya keluar. Sambil menunggu hasil swab keluar, ini si pasien bukan diterlantarkan, tapi diberikan terapi. Biasanya diberikan dokter terapi fokus ke vitamin-vitamin dulu. Nah, tapi ini juga tergantung ke dokternya dan berdasarkan keluhan-keluhan dari pasien. Jadi jangan khawatir teman-teman semuanya, tidak akan ada yang diterlantarkan di rumah sakit. Tapi kalau bisa kami minta ya tidak usah masuk ke rumah sakit, jaga kesehatan diri kita masing-masing. Kami sangat senang apabila sahabat-sahabat semua sehat-sehat, tidak masuk ke rumah sakit. Sehat-sehat kita semua, jaga protokol kesehatan, ikuti anjuran untuk jaga jarak, tidak berkerumun, menggunakan masker. Maskernya jangan dibuang ya. Daripada tidak menggunakan masker, boleh gunakan masker kain, misalnya tidak terbeli masker medis ya. Tapi untuk saat ini saya rasa masker medis harganya sudah relatif murah ya, sahabat semuanya, tidak semahal waktu awal-awal pandemi dulu. Oke, kita lihat potongan video selanjutnya ya. Kalau masuknya lewat airborne Pak, kenapa cuman hidung? Kan dari kuping, mata, semua harus ditutup. Iya. Nah, ini salah satu pernyataan yang menurut saya sangat konyol ya sahabat semuanya. Regulasi pemerintah pedoman penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Nah, di situ telah disebutkan secara jelas ya, bahwa penyebaran COVID-19 ini dari droplet, di mana droplet ini akan menempel pada organ-organ tubuh yang mengandung mukosa ya. Yang mengandung mukosa itu di mana? Mulut, hidung, dan mata. Jadi di telinga itu tidak ada mukosa ya sahabat semuanya. Jadi mohon jangan mengikuti statement-statement yang tidak berdasar ya. Kita ikuti apa yang sudah dianjurkan oleh tenaga-tenaga ahli yang benar-benar ahli di dalam bidangnya. Jadi kan kalau kata saya PCR positif ini kan pada yang saya sebut dengan asidosis laktat. Saya tidak akan menanggapi tentang yang asidosis laktat ya. Nah, saya akan hanya mengomentari tentang pemeriksaan yang dilakukan sehingga seseorang itu dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Nah, saat ini ada dua pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi apakah seseorang itu terinfeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Yaitu yang pertama adalah pemeriksaan swab antigen ya. Nah, pemeriksaan swab antigen ini dilakukan dengan cara mengambil lendir dari hidung atau dari tenggorokan ya. Pemeriksaan ini menunjukkan protein spesifik dari SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ya. Jadi pemeriksaan kedua adalah PCR, polymerase chain reaction. Lendir akan diambil dari hidung dan tenggorokan sekaligus ya. Nah, dari pemeriksaan PCR ini kita akan dapat mendeteksi materi genetis dari virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Nah, seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada sahabat-sahabat semuanya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Sementara obat-obat yang dianjurkan ini kontraindikasi berat pada kondisi atau hasil alat yang positif. Jadi alat salah deteksi dianjurkan obat yang salah. Nah, jadi makanya bergejala keracunan. Jadi gejala keracunan obat ini, interaksi antar obat, ini yang disebut itu gejala apa? Virus. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya, di dunia medis ini tidak bisa membuat sebuah pernyataan hanya berdasarkan hipotesa. Seorang dokter dalam memberikan terapi pastinya sudah ada guideline-nya. Ada PNPK yang harus diikuti, ada PPK yang harus diikuti. Begitu juga dengan seorang apoteker.
dalam bekerja sudah ada rambu-rambu yang harus diikuti. Sebelum obat tersebut diedarkan ke masyarakat, tentunya sudah melalui tahap-tahap yang sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi ya. Nah, begitu juga dengan orang yang bekerja di bagian penelitian, tentunya dalam membuat sebuah pernyataan mereka sudah terlebih dahulu melakukan penelitian sehingga dapat menentukan proses penyebaran daripada virus corona ini. Ahli sudah menyebutkan bahwa penyebarannya adalah melalui droplet. Droplet ini akan menempel pada organ-organ yang mengandung mukosa. Ya, organ-organ yang mengandung mukosa itu adalah mulut, hidung, dan mata. Jadi sehingga organ-organ inilah yang kita tutup. Kenapa telinga tidak ditutup? Karena telinga tidak mengandung mukosa. Lebih jelasnya, apakah memang obat-obat yang diberikan untuk pasien COVID-19 berdasarkan deadline-nya itu memang menimbulkan interaksi antara obat yang diberikan. Nah, bisa kita lihat ya berdasarkan literaturnya. Ini literatur terbaru yaitu Liverpool ya, penerbitnya Liverpool Juli 2021 ini terbaru. Untuk sahabat-sahabat semua juga bisa mengecek ya efek samping, interaksi obat, dosis di aplikasi yang sudah ada di HP kita masing-masing, bisa di-download di Play Store ya. Sahabat semuanya bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store yaitu Medscape namanya ya. Nanti akan saya berikan atau tampilkan di video. Silahkan disaksikan ya sahabat semuanya. Nah, ini salah satu literatur yang bisa kita gunakan untuk melihat interaksi obat antara obat-obat yang digunakan dalam protokol pengobatan COVID-19. Nah, ini bisa sahabat lihat ya. Bisa lihat sendiri. Oke, kita cek ya. Ini antara azitromisin, dia hijau ya, berarti artinya tidak ada interaksi antara semua obat. Azitromisin dengan obat sedatif, kita lihat hijau. Azitromisin dengan golongan antidiabetik juga hijau, artinya bisa digunakan. Kemudian antikoagulan dengan azitromisin juga aman ya. Nah, untuk obat antihipertensi kita lihat rata-rata berinteraksi dengan azitromisin ya sahabat semuanya. Tetapi untuk antivirus yang lain, obat antihipertensinya tidak ada berinteraksi, dalam artian bisa digunakan secara bersama-sama. Jadi semua kematian di rumah sakit sejak zaman dahulu kala sampai sekarang COVID ini karena interaksi antar obat, bukan karena penyakitnya. Nah, ini membuka kedok pengobatan berpuluh tahun. Ini pernyataan yang paling konyol ya, di antara pernyataan Dr. Lois yang sudah kita bahas dari awal tadi. Rumah sakit itu tentunya sudah memiliki standar ya. Tenaga kesehatan yang bekerja di sana itu adalah bekerja sesuai standar dan undang-undang, ada kode etik yang harus diikuti. Apabila ada kematian seorang pasien yang dirasa janggal atau dikhawatirkan melanggar kode etik, maka ini akan dilakukan audit medik ya. Satu orang pasien yang meninggal yang ada laporan atau dugaan pelanggaran kode etik maka ini akan dilakukan audit medik di rumah sakit tersebut. Dan yang perlu sahabat semua ingat, seorang dokter bukan hanya bekerja secara personal atau sendiri di rumah sakit. Ada tim-tim yang bekerja secara bersama-sama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Di samping dokter, ada apoteker, ada perawat, ada tenaga gizi. Yang keempat, profesi pemberi asuhan ini saling bekerja sama dan saling berkomunikasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien, sehingga pasien diharapkan bisa pulang dengan selamat dan sembuh dari sakit. Mereka katanya, ayo bawa Dr. Lois deh ketemu pasien COVID gitu. Nah, ini saya sangat setuju. Kita bawa Dr. Lois ya, kita bawa Dr. Lois 1 minggu aja ke ruangan isolasi menghadapi pasien-pasien COVID tanpa menggunakan masker, tanpa menggunakan APD ya. Jangan cuma 1 hari ya, Dr. Lois 1 minggu aja atau 14 hari deh. 14 hari dokter masuk ke ruangan COVID, sangat bagus jika mau seperti ini ya. 14 hari kita lakukan penelitian ke dokter ya.
tanpa menggunakan masker, tanpa menggunakan APD, kami mendukung. Apabila dokter mau, ya, saya dukung dok. Kita lanjutkan, kita buat dokter masuk ke ruangan pasien isolasi COVID selama 14 hari tanpa menggunakan masker, tanpa menggunakan APD. Oke dok, saya tunggu ya. Yang benar itu bukan cari tabung oksigen, tapi stop obat yang menurunkan saturasi O2. Contohnya azitromisin, terus semua merek obat antivirus. Kalau Dr. Lois menyatakan bahwa azitromisin bisa menyebabkan penurunan saturasi O2, maka ini harus dibuktikan melalui penelitian. Tidak bisa hanya berdasarkan hipotesa, karena para ilmuwan juga membuat sebuah pernyataan itu adalah berdasarkan penelitian, ya. Sudah ada orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi mari kita ikuti apa kata ahlinya. Nah, ini aplikasi Medscape yang bisa sahabat semua gunakan, bisa download di Play Store ya, untuk melihat efek samping dari obat-obatan, baik itu dosis, efek samping, interaksi, dan sebagainya. Nah, kita lihat efek samping dari azitromisin adalah 10% itu akan mengalami mual ya. Berarti artinya 10% itu 10 orang dari 100 orang itu akan mengalami mual. Nah, ini efek samping juga dari azitromisin ya. Ada sekitar lebih kecil dari 1% akan mengalami dispepsi, gastritis, sakit kepala ya. Nah, ini artinya 1 orang dari 100 orang yang diteliti itu akan mengalami hal seperti yang disebutkan ini. Jadi tidak ada literatur yang menunjukkan adanya efek samping azitromisin menyebabkan penurunan saturasi O2. Kemudian kita lihat ya, remdesivir itu antivirus ya yang digunakan untuk pengobatan COVID-19. Bisa cek sendiri ya di aplikasi. Pak, sekarang ya, ini penyakit bukan virus, bukan bakteri. Nah, ini Dr. Lois menyatakan lagi sebuah pernyataan yang tanpa dasar ya, bahwa ini penyakit bukan disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang tidak berdasar. Apakah memang sudah melakukan penelitian bahwa COVID-19 ini tidak disebabkan oleh virus atau bakteri? Jadi mohon sahabat semuanya untuk bijak dalam menerima informasi ya. Terus kemudian diberikan obat antibiotik azitromisin golongan macrolide yang bekerja langsung ke jantung. Terus kemudian obat antivirus. Terus kemudian dikasih dexamethasone. Ini kan golongan kortikosteroid yang menekan imun. Jadi imunitas kita ditekan, dihajar antibiotik sama antivirus. Kalau saturasi O2 turun, jangan fitnah virus dong. Nah, karena ini pernyataan yang diulang-ulang ya, dari awal tadi sudah berapa kali disebutkan oleh Dr. Lois. Jadi saya tidak perlu komen panjang lagi. Kita akan langsung membuka literatur apakah memang obat-obat yang Dr. Lois sebutkan itu akan menimbulkan efek-efek seperti yang beliau bilang. Oke, kita akan lihat aja literaturnya langsung ya, sahabat semuanya. Nah, kita akan kembali menggunakan Medscape ya untuk melihat bagaimana mekanisme dari dexamethasone ya. Nah, ini dia dexamethasone. Kita akan melihat mekanisme kerjanya seperti ini. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira artinya adalah, dapat sahabat baca sendiri ya, sahabat semuanya. Jadi dari mekanisme kerjanya dapat kita lihat tidak ada hubungan dexamethasone dengan penurunan saturasi O2 ya, sahabat semuanya. Kemudian kita akan lanjut ke efek samping yang disebabkan oleh dexamethasone. Nah, ini bisa dapat sahabat baca semuanya ya, bisa dibaca sendiri nanti untuk mempersingkat waktu. Nah, ini dia efek samping yang bisa disebabkan oleh dexamethasone dan tidak ada seperti yang disebutkan oleh Dr. Lois tadi. Pandemi hanya akan berakhir, 1, buang masker, kumpulin tuh, bakar semua. Terus yang kedua, Pak, kumpulkan semua alat-alat
setan itu, maka pandemi besok akan berakhir. Kalau Pak, memangnya dari dulu nggak ada yang namanya sakit demam, batuk, pilek, itu kan biasa. Orang sakit apa aja biasa, Pak. Biasa. Ya kan tergantung imunitas. Cuman sekarang ditakut-takutin, dilebih-lebihkan. Nah, orang sakit dicek hasilnya positif, lalu kemudian dikasih obat yang kontraindikasi berat, bergejala. Virus itu bukan sesuatu yang menakutkan. Virus bukan sesuatu yang menakutkan. Ada yang mau kena HIV nggak, sahabat semuanya? Tentunya tidak ya. Begitu juga dengan hepatitis ya, penyakit yang disebabkan oleh virus ya, virus hepatitis ya. Obatnya Pak azitromisin itu ya, coba aja Pak. Azitromisin ditambah antivirus ya, bagi dosis lah 4 atau 5. Punya ayam peliharaan ya Pak, coba kasih minum 4 kali sehari. Mati Pak, tanpa vitamin ya. Dosis maksimum azitromisin ya, itu adalah 2 gram per hari. Sedangkan untuk COVID-19, dosis yang diberikan itu adalah 500 mg per hari selama minimum 5 hari ya. Nah, saya nggak tahu ini Dr. Lois melihat panduan pengobatan COVID-19 dari mana, sehingga azitromisin diberikan sebanyak 2 gram per hari ya, 500 mg 4 kali sehari. Nah, saya nggak tahu ini Dr. Lois melihat literaturnya dari mana. Tetapi sepanjang saya bekerja di ruangan COVID, memang baru setahun lebih ya, saya belum pernah menemukan azitromisin diberikan dengan dosis 2 gram per hari atau 4 kali 500 mg. Saya belum pernah menemukan sampai sekarang. Belum pernah ada terapi dokter paru yang memberikan azitromisin 4 kali sehari. Nah, ini saya bingung, Dr. Lois menggunakan literatur mana ini, saya bingung juga. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Anis, jangan ini dong, masker. Pak, masker ini Pak, selembar dari selembar kain kotor. Ya kan, memang benar, masker selembar itu emang rakyat mampu Pak beli masker yang itu setiap 4 jam sekali ganti. Pasti kan semuanya rata-rata dari kain. Selembar masker dari selembar kain kotor, pelindung diri dan negeri. Coba. Jadi edukasi yang kita sampaikan itu harusnya jangan malah menyuruh masyarakat membuang itu masker, tapi edukasilah masyarakat supaya mencuci masker kain yang digunakannya, cuci setiap hari ya, gunakan secara bergantian. Atau untuk masker medis ya, untuk masyarakat yang ingin berhemat, ini bisa dicuci juga ya, dengan cara direndam dalam lautan sabun mengandung natrium lauryl sulfat ya. Nah, natrium lauryl sulfat ini nanti akan menurunkan tegangan permukaan dari kuman-kuman yang menempel di masker yang kita gunakan. Nah, dengan menurunkan tegangan permukaan dari virus tersebut, maka kuman tersebut akan gampang dibilas dengan air ya. Jadi setelah direndam kira-kira selama 20 menit ya, kemudian bilas dengan air mengalir, lalu jemur, tidak di bawah matahari ya, langsung tapi diangin-anginkan. Boleh dilihat di video saya yang lain cara mencuci masker medis yang sudah digunakan. Tapi ini untuk darurat ya sahabat semuanya, apabila tidak sanggup beli berulang-ulang masker medis. Jadi boleh menggunakan masker kain atau masker medis, boleh dicuci sekali ya. Oke sahabat semuanya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada sahabat semuanya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah menerima informasi yang belum jelas ya, yang belum jelas literaturnya dan bukan dari ahlinya ya. Masing-masing ada ahlinya sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing yang sudah diakui secara akademis. Jadi semua sudah ada ahlinya, kita ikuti apa kata ahli sesuai dengan perintah agama. Serahkanlah sesuatu urusan pada ahlinya. Apabila kita menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka kita tunggulah kehancurannya. Oke sahabat semuanya, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap ikuti channel saya, subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.